Bapak Ibu kelas dewasa, salam sehat penuh semangat untuk kita sekalian yang ingin hari ini belajar firman Tuhan sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Berilah hikmat dan pengertian agar kami memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam hidup ini. Urapi saya juga Tuhan dengan kuasa-Mu agar saya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar dan dimengerti. Berbicaralah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Haleluya, amin. Pelajaran kita sampai ke pelajaran keempat dengan judul menjauhi kesombongan. Bahan Alkitab diambil dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai ke 45. Menjauhi kesombongan berarti kita harus berada pada area kerendahan hati. Orang yang sombong biasanya ingin paling nomor satu, ingin yang terpandang, ingin yang terbaik, terhormat di antara orang-orang lainnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyatakan kerendahan hati sebagai jemaat yang sedang melayani. Apakah itu melayani di dalam keluarga, melayani di lingkungan kerja, atau juga melayani di dalam gereja dan di dalam masyarakat. Hendaknya kita menjadi pribadi yang melayani dengan penuh kasih, dan dalam segala sesuatu kita dengan saling merendahkan diri. Kata sombong berarti lawan kata dari kerendahan hati. Orang yang sombong menganggap dirinya paling penting, paling hebat, dan paling luar biasa. Tidak jarang orang yang merasa dirinya paling hebat itu bisa menyingkirkan orang lain demi untuk mencapai kesuksesan yang diinginkannya. Sementara di sisi lain ada juga orang yang merasa minder. Orang yang merasa minder sering berkata, wah saya tidak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Kalau diajak dalam pelayanan, pasti merasa jangan saya, karena saya tidak mampu melakukannya. Hal ini adalah salah. Orang yang minder berarti meremehkan anugerah Tuhan. Betapa besar kasih anugerah Tuhan kepada orang itu. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar 3 prinsip menjauhi kesombongan. Prinsip yang pertama adalah meluruskan motivasi. Kita akan membaca dari kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai ke 37. Markus 10 ayat 35 sampai ke 37 akan saya bacakan. Lalu kata Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan persaingan. Secara tidak langsung kita belajar untuk dikondisikan saling mengalahkan. Karena dunia menganggap orang yang hebat adalah orang yang tampil nomor satu, tampil terdepan, terpandang di antara sesamanya. Demikian juga 2 orang murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, datang kepada Tuhan Yesus meminta sesuatu kepada Tuhan, memohon sesuatu kepada Tuhan.
Ya, apa permintaan mereka? Mereka ingin kedudukan yang terbaik di antara murid-murid yang lain, yaitu duduk dalam kemuliaan Tuhan kelak. Yang satu di sebelah kanan Tuhan dan yang satu di sebelah kiri Tuhan. Apa sih sebenarnya motivasi yang dari Yakobus dan Yohanes mengajukan permintaan itu kepada Tuhan Yesus? Ya, permintaan tersebut semata-mata untuk kepentingan diri mereka sendiri, agar terlihat hebat, terlihat merasa paling penting dan paling terhormat di antara murid-murid lainnya. Itu sebabnya dalam Markus pasal 10 ayat 41 dikatakan, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, dari permohonan Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus memicu, membangkitkan kemarahan 10 murid-murid yang lain, karena dianggap remeh, dianggap lebih rendah oleh Yakobus dan Yohanes. Kemudian kita lihat lagi dalam Lukas pasal 9 ayat 46. Lukas pasal 9 ayat 46 dikatakan sebagai berikut, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Nah, terjadi pertengkaran karena akibat dari mendengar permohonan Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Mereka merasa, kok bisa-bisanya ya dua orang itu datang kepada Tuhan Yesus minta kedudukan yang satu di kanan dan di kiri. Mereka bertengkar, saling mempersalahkan siapa sih sebenarnya yang terhormat, yang terbaik, yang terbesar di antara mereka. Karena itu hati-hatilah Bapak Ibu dengan sebuah pertanyaan. Motivasi hati yang lurus menghasilkan sikap dan perbuatan yang tulus dan terpuji. Jadi setiap orang Kristen seharusnya hanya memiliki motivasi dalam melakukan pelayanan itu tanpa mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Sebab segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Oleh karena itu kita harus melakukan pelayanan kita dengan terbaik, dengan penuh kerendahan hati. Prinsip yang kedua yaitu rela menderita. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Markus pasal 10 ayat ke 38 sampai ke 40. Markus 10 ayat 38 sampai ke 40. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang yang bagi siapa itu telah disediakan. Luar biasa ajaran Tuhan Yesus. Sungguh menakjubkan karena prinsip dan nilai-nilai yang diberikan Tuhan Yesus itu berbeda dalam pelayanan. Dalam pandangan dunia, orang yang melayani hingga mengalami penderitaan itu adalah satu kebodohan, tetapi lain bagi Yesus. Yesus dengan tegas berkata, murid-muridnya, setiap pengikutnya harus rela menderita. Dalam ayat ke-40 ayat ke-39 dikatakan, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka,
Memang kamu akan meminum cawan yang kamu harus minum, yang akan kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Cawan dan baptisan yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah penderitaan. Pengikut Yesus harus bersedia menderita, siap menderita sebagaimana yang diberikan teladan oleh Yesus. Hanya orang yang dewasa rohani, tumbuh imannya, kuat imannya, dan berkarakter unggul, mampu memahami dan mempraktekkan ajaran Yesus tersebut. Orang Kristen bukan mencari penderitaan, tetapi diizinkan Tuhan jikalau harus menderita karena melayani sesuai dengan firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan, karena mentaati firman Tuhan. Jadi, ketika kita melayani, kita harus memegang prinsip tadi. Rela menderita dan sungguh-sungguh bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan pengabdian. Prinsip yang ketiga yaitu memiliki hati melayani. Kita akan membaca selanjutnya dari Markus pasal 10 ayat 42 sampai ke 45. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ayat 44, "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk sesamanya." Ayat 45 terakhir, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Nah, luar biasa. Di sini Tuhan Yesus menjungkir balikan nilai-nilai dunia, apa yang dipegang dan dihidupi masyarakat pada waktu itu. Yesus mengajarkan nilai-nilai yang luhur dan mulia yang tertulis dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45. Ada 4 poin. Ada 4 nilai yang baru, yang luhur dan mulia dari Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin dunia pada umumnya ingin dihormati, dilayani. Dengan kuasa mereka memaksa rakyat untuk melakukannya. Itu terdapat di ayat 42 tadi. Akan tetapi saat orang Kristen menjadi seorang pemimpin, dia tetap menjadi seorang pelayan. Dia harus berprinsip. Pemimpin yang melayani dengan rendah hati. Terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 3. Yang kedua, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 43 itu. Yesus menegaskan bahwa seseorang yang bersedia melayani akan disebut orang yang besar atau orang yang terhormat. Yang ketiga, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk sesamanya. Ayat 44 itu. Pengikut Yesus jika ingin dihormati, jika ingin terkemuka, adalah pemimpin yang harus melayani, menjadi hamba, orang yang mau melayani. Dan yang terakhir, yang keempat, Yesus memberi teladan dan melayani dengan penuh pengabdian. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-45. Saya akan membacakannya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah, luar biasa. Yesus memberi teladan bagi kita semua, melayani dengan penuh pengabdian. Yohanes 13 ayat 13 dan 14 mencatat, Ia adalah Tuhan dan sekaligus guru, namun Dia datang untuk melayani. Jadi, sebagai role model
bagi kita orang-orang Kristen, dalam sikap, etos, dan praktek pelayanan tidak lain, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Yesus melayani dengan sepenuh hati. Dia rela meninggalkan kemuliaannya, lahir menjadi manusia yang hina. Bahkan dia menuntaskan tugas yang diberikan Bapa sampai mati di kayu salib. Luar biasa, kita harus belajar sungguh-sungguh dari Tuhan kita. Jika dalam suatu gereja tercipta kehidupan harmonis, yang harmonis berarti di antara jemaat, di antara yang melayaninya saling mengerti, saling rendah hati, dan semuanya boleh melakukan tugasnya masing-masing, semuanya akan terselesaikan dengan tuntas. Melayani adalah sebuah kehormatan. Jadi ketika kita melayani dalam bentuk apapun, itu satu kehormatan. Artinya kita harus dengan rela melayani. Kita harus merendahkan diri dan menyangkal diri untuk menjauhi kesombongan, bahwa saya adalah pelayan yang menjadi karakter Kristus adalah bagian hidup saya. Jika ada di antara kita atau orang tertentu yang adalah anak Tuhan, ketika melakukan pelayanan kemudian kurang dihormati, kurang dihargai, tetaplah kita kerjakan itu semuanya sampai tuntas, karena kita melayani bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Sebagai kesimpulan, saya ingin membacakannya dalam buku kita. Di dalam suatu gereja kadang terjadi hubungan di antara jemaat yang kurang harmonis. Salah satu pemicunya adalah tidak mampu menyangkali diri sehingga jatuh ke dalam sikap hati yang sombong. Setiap anggota jemaat seyogianya terus bertumbuh dan terus diperbaharui sehingga memiliki kerendahan hati. Dengan kata lain, jika satu gereja jumlahnya anggotanya banyak tetapi yang melayani sedikit, berarti gereja tersebut kurang sehat rohaninya, secara rohani. Perlu ada pembaharuan rohani sehingga setiap jemaat anggota gereja memiliki kerendahan hati untuk mau saling melayani. Demikianlah pelajaran kita hari ini, dan sebagai penutup saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca ayat hafalan kita dari Markus pasal 10 ayat 43. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelajaran kita sudah berakhir, tetapi Bapak Ibu dapat berdiskusi di kelas masing-masing sehingga dapat lebih lagi mendalami pelajaran kita hari ini dan bisa menerapkannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap terima kasih atas pelajaran hari ini. Kami boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, bagaimana kami harus melayani. Mampukan kami menjadi pelayan Tuhan dimanapun kami melayani, sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.